Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam, dan dia bisa berubah menjadi ular besar. Tapi setelah bertobat, dia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Episode 4, Kutukan di Desa Sunyi. Langit mulai menggelap saat Damar melangkah ke sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Udara di sini terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana desa begitu sepi. Tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada orang yang berbicara di jalan, hanya suara burung gagak yang terdengar dari kejauhan. Damar merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya, desa-desa yang ia lewati memiliki kehidupan, tetapi tempat ini seakan mati. Ia melihat seorang wanita tua yang sedang menutup jendela dengan wajah tegang. Saat mata mereka bertemu, wanita itu langsung menghindari tatapan Damar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Kenapa mereka semua ketakutan? Gumam Damar dalam hati. Ia melanjutkan langkahnya menuju balai desa, berharap menemukan seseorang yang bisa memberi jawaban. Namun, sebelum ia sampai, seorang pria tiba-tiba muncul dari gang kecil dan menariknya ke dalam rumahnya. "Cepat masuk. Sebelum mereka melihatmu," bisik pria itu panik. Damar sempat terkejut, tetapi ia menurut. Setelah pintu ditutup, pria itu menghela napas berat dan menatap Damar dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi di desa ini?" tanya Damar. Pria itu menelan ludah sebelum menjawab. "Kutukan? Kami semua dikutuk. Kutukan yang menghantui desa." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Banu, salah satu penduduk desa yang masih berani berbicara tentang kejadian aneh yang menimpa mereka. "Setiap malam, seseorang menghilang," kata Banu dengan suara pelan. "Orang itu tidak pernah ditemukan lagi. Kami hanya menemukan jejak darah dan sisik ular." Damar menegang. "Sisik ular?" Banu melanjutkan, "Kami percaya ini adalah kutukan dari Nyi Roro Ireng." Damar mengernyit. "Siapa itu?" Banu menatapnya dengan waspada. "Dulu, ada seorang perempuan bernama Roro Ireng. Dia tinggal di desa ini, tetapi semua orang membencinya karena mereka percaya dia adalah anak hasil hubungan terlarang. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya tidak pernah diketahui siapa. Roro Ireng tumbuh sebagai anak yang terbuang. Penduduk desa selalu mengusirnya, memukulinya, bahkan meludahi tanah yang ia pijak. Sampai suatu malam, dia menghilang," lanjut Banu. "Beberapa orang bersumpah mereka melihatnya berjalan ke dalam hutan. Tapi sejak saat itu, desa ini mulai dihantui. Setiap malam bulan purnama, seseorang akan menghilang, dan keesokan paginya hanya tersisa jejak darah serta sisik ular." Damar mengepalkan tangan. Ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Menyelidiki kebenaran. Malam itu, Damar memutuskan untuk berjaga. Ia berdiri di tengah desa yang sunyi, mendengarkan suara-suara di sekelilingnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Namun, di antara kesunyian itu, ia mendengar sesuatu. Desisan. Damar menoleh ke arah gang kecil di ujung desa.
Bayangan hitam melintas cepat di antara rumah-rumah. Tanpa ragu, Damar mengejar. Langkahnya cepat dan senyap, mengikuti jejak bayangan itu hingga keluar desa. Bayangan itu masuk ke dalam hutan, dan Damar terus mengikutinya tanpa suara. Di tengah hutan, ia akhirnya melihatnya. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon tua. Rambutnya panjang terurai, matanya berkilat dalam gelap, dan tubuhnya dibalut kain hitam. Tapi yang paling mengejutkan adalah ekor bersisik yang menjulur dari balik tubuhnya. Roro Ireng masih hidup. Dan dia telah menjadi siluman ular. Konfrontasi di hutan. Damar melangkah maju. Jadi kau yang meneror desa? Roro Ireng menoleh perlahan, menatap Damar dengan mata yang penuh kebencian. Mereka yang memulai ini, suaranya dingin dan berbisik. Aku hanya membalas apa yang mereka lakukan padaku. Damar menatapnya dalam. Mereka memang berbuat salah padamu. Tapi membalas dengan cara ini tidak akan mengubah apapun. Roro Ireng mendesis. Kau tidak mengerti bagaimana rasanya diperlakukan seperti sampah. Kau tidak mengerti bagaimana rasanya hidup tanpa harapan. Damar terdiam. Ia tahu perasaan itu. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi monster di mata orang lain. Tapi membunuh mereka tidak akan membuatmu merasa lebih baik, kata Damar pelan. Itu hanya akan membuatmu semakin terjebak dalam kebencian. Roro Ireng terdiam. Matanya bergetar sejenak, seakan ragu. Namun, tiba-tiba, ia berteriak dan menyerang Damar dengan cepat. Damar menghindar, tetapi ekor Roro Ireng melesat dan menghantam tanah dengan keras, membuat debu beterbangan. Mereka bertarung di tengah hutan, saling menghindar dan menyerang. Damar tahu bahwa ia tidak bisa membunuh Roro Ireng, ia harus menyadarkannya. Dengan cepat, ia melompat dan menahan pergelangan tangan Roro Ireng. Aku bisa membantumu, katanya serius. Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku juga pernah menjadi makhluk seperti ini. Tapi ada cara lain untuk menebus semuanya. Roro Ireng menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang, bisiknya. Damar mengangguk. Tapi kau masih bisa berhenti. Kau masih bisa memilih jalan yang berbeda. Roro Ireng menggigit bibirnya. Perlahan, matanya yang tajam mulai kehilangan sinarnya. Kemudian, sesuatu terjadi. Dari tubuhnya, sisik-sisik ular mulai rontok satu persatu. Ia terjatuh ke tanah, menangis, tubuhnya perlahan kembali menjadi manusia. Damar tersenyum tipis. Kau sudah mengambil langkah pertama. Roro Ireng menatapnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Damar menatap langit. Pergilah dari desa ini. Mulailah hidup baru. Roro Ireng mengangguk pelan. Saat fajar mulai menyingsing, ia berjalan pergi, meninggalkan desa yang dulu menyakitinya. Dan di tanah tempat Damar berdiri, satu sisik lagi jatuh dari tubuhnya. Penebusannya masih berlanjut.